Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Melina Dewi Fitri dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang kenakalan remaja di sekolah. Kenakalan remaja di sekolah yang sering dilakukan yaitu seperti seringnya terlambat, merusak fasilitas sekolah, dan melawan kepada guru dan tenaga pendidik yang ada di sekolah. Faktor yang melatar belakangi kenakalan remaja di sekolah yaitu yang pertama faktor internal. Faktor internal yaitu yang pertama adanya kontrol diri yang lemah. Saat berada di usia remaja yang penuh dengan rasa ingin tahu yang besar terhadap dunia luar, terkadang keyakinan seorang remaja masih bersifat labil, yang mungkin saja akan mudah terhasut dikarenakan seorang remaja masih lemah dalam mengontrol dirinya sendiri. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi kenakalan remaja yaitu yang pertama keluarga. Faktor keluarga sangat mempengaruhi sifat seorang anak sehingga melakukan kenakalan remaja. Salah satunya yaitu adanya keluarga yang broken home atau keluarga yang sering bertengkar di hadapan anak-anaknya akan mempengaruhi sifat dari anak tersebut. Selanjutnya yaitu teman. Pertemanan yang tidak baik akan menyebabkan seorang siswa melakukan kenakalan remaja. Selanjutnya yaitu kesalahan dalam penggunaan teknologi. Di zaman modern ini penggunaan teknologi sangat memudahkan anak dalam mengikuti pembelajaran, tetapi jika teknologi tersebut tidak dipergunakan dengan baik dan juga tidak ada kontrol dari orang tua, penggunaan teknologi tersebut dapat mempengaruhi kemauan anak untuk belajar sehingga anak lebih terlena dengan penggunaan teknologi yang tidak baik. Kenakalan remaja di sekolah ini dibagi beberapa macam. Yang pertama yaitu kenakalan biasa. Kenakalan biasa seperti mencoret-coret dinding sekolah, sering terlambat datang ke sekolah, dan melawan kepada guru. Yang kedua yaitu kenakalan remaja yang menjurus kepada pelanggaran hukum. Salah satu contohnya yaitu tawuran antar pelajar. Tawuran antar pelajar ini adalah salah satu kenakalan remaja yang menjurus kepada pelanggaran hukum. Selanjutnya yaitu cara mengatasi kenakalan remaja di sekolah. Cara mengatasi kenakalan remaja di sekolah yaitu yang pertama menguatkan sikap mental. Di sini menguatkan sifat mental ini dapat mengantisipasi faktor internal kenakalan remaja yaitu karena kurangnya kontrol diri atau kontrol diri yang lemah. Yang kedua yaitu mengadakan perkumpulan-perkumpulan yang bersifat positif sehingga anak bisa berdiskusi dengan teman seumurannya terhadap hal-hal yang dapat meningkatkan pengetahuan. Selanjutnya yaitu memperkuat motivasi belajar siswa, dan yang terakhir yaitu berbicara dengan orang tua siswa. Di sini peran guru diperlukan. Jika seandainya murid melakukan pelanggaran, guru harus membicarakan dengan orang tua siswa karena orang tua siswa memiliki peran penting dalam pembentukan karakter anaknya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuha Aulia Fadila dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang isu-isu yang ada di dalam pendidikan khususnya di sekolah, itu mengenai materi tentang plagiat. Nah, plagiat itu menurut bahasa adalah plagiarisme yang disebut dengan plagiat menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 dikatakan plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk karya suatu ilmiah. Nah, kalau contoh plagiat itu yang ada di sekolah di kalangan remaja itu sering terjadi diakibatkan meluasnya media internet, mengakibatkan gurunya menyuruh seorang murid untuk mencari tugas di internet seperti artikel atau esai atau materi-materi tentang konsep pembelajaran sejarah. Nah, plagiat ini sering diambil oleh siswa itu diakibatkan rasa malas yang dimiliki oleh siswanya, karena juga akses seperti internet dan lain-lain sudah memudahkan siswanya untuk melakukan tindakan plagiat seperti menyalin saja tanpa siswanya untuk melakukan tindakan plagiat seperti
menyalin saja tanpa menyebutkan sumber, terus menyebutkan siapa penulisnya, karena tindakan hal seperti itu adalah contoh-contoh termasuk plagiat. Nah, yang kedua, selain itu siswa juga banyak melakukan plagiat diakibatkan malasnya menulis kembali materi-materi yang ingin dia ambil di dalam media internet. Nah, yang kedua itu adalah menyontek. Isu-isu dalam menurut saya menyontek itu bukan isu-isu baru, melainkan isu-isu lama, tapi yang masih menjadi budaya bagi siswa untuk sekarang ini, apalagi siswa SMA, siswa SMP. Nah, siswa di kalangan SMA, terkhusus saya dulu waktu saya masih SMA, tindakan menyontek itu sangat banyak ya terjadi, karena saya mengalaminya juga, seperti teman saya, seperti saya juga pernah melakukan tindakan seperti itu, bertanya kepada kawan sebelah. Selain itu juga membawa kepean seperti tulisan kecil yang sudah difotokopi, itu udah sengaja dibuat untuk melakukan tindakan menyontek. Nah, tindakan menyontek seperti ini sebenarnya tidak menyalahkan siswanya saja kan, melainkan itu adalah akibat dari kecil yang sudah difotokopi, itu udah sengaja dibuat untuk melakukan tindakan menyontek. Nah, tindakan menyontek seperti ini sebenarnya tidak menyalahkan siswanya saja kan, melainkan itu adalah akibat dari sekolah yang memaksa siswa untuk berperilaku tidak jujur. Karena banyak sekolah itu melihat nilai seorang siswa itu dari nilai akademiknya, tidak menilai dari perilaku, sifat dan lain-lainnya, dan tidak mencerminkan sikap kejujuran kepada siswanya. Harusnya seorang guru itu membuat siswanya jangan melakukan tindakan tersebut. Selain itu juga jangan seorang guru sebaiknya membuat soal, jangan soal-soal yang bisa disalin gitu. Nah, soal-soalnya harus spesifik, itu adalah analisis dari siswanya, itu lebih baik untuk menghindari tindakan menyontek, karena kalau kita masih menggunakan textbook, otomatis kegiatan menyontek ini akan sering terjadi. Baiklah, saya kembalikan kepada teman saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Untuk saya Nuha Aulia Fadila, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tari Trena Fitri akan melanjutkan materi dari Nuha, yaitu tentang plagiat. Plagiatisme atau yang sering disebut dengan plagiat, menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dikatakan bahwa plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Atau juga dapat didefinisikan mengambil tulisan atau karya dari orang lain tanpa menyantumkan nama sumber dari penulisan suatu karya tersebut. Plagiat di lingkungan sekolah ditandai dengan era globalisasi sekarang yang menggunakan serba internet, menyediakan media untuk memudahkan ide dan gagasan tertulis menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dalam kehidupan akademis di lingkungan sekolah, ada keharusan untuk menciptakan gagasan tertulis sebanyak mungkin. Plagiat mewabah pada kalangan siswa sekarang ini. Hal ini terjadi karena siswa SMA mulai merubah pola pikir dan suka bereksperimen, dan siswa tersebut mulai meranjak dewasa. Perilaku tersebut dituangkan dengan adanya perilaku menyimpang, seperti halnya menyontek, plagiat, dan mencuri. Ruang lingkup plagiat itu pertama, mengutip kata-kata atau kalimat tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya.
Kedua, menggunakan gagasan atau ide, pandangan, atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Ketiga, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Hal ini sering terjadi dilakukan oleh siswa apabila seorang guru memberikan tugas mengenai artikel dan esai sejarah. Banyak siswa melakukan plagiat dengan tidak menyentuhkan sumber dan mengakui bahwa tulisan tersebut adalah tulisannya sendiri. Contoh perilaku plagiat di kalangan sekolah yaitu sekelompok siswa ditugaskan untuk membuat esai tentang kerajaan Majapahit dari buku yang telah diperintahkan oleh guru. Tindakan plagiat yang dilakukan siswa yaitu dengan mencari esai tentang kerajaan Majapahit di internet. Tindakan tersebut adalah merupakan tindakan plagiat karena tidak menyantumkan sumber dan menyalin hasil tulisan orang lain. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, di sini saya akan membahas tentang faktor-faktor kenakalan remaja. Apa saja sih faktor-faktor kenakalan remaja? Faktor-faktor kenakalan remaja di sini terdiri dari dua faktor. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua itu ada faktor eksternal. Nah, faktor internal di sini terdiri dari yaitu kontrol diri yang lemah. Ketika kita menginjak usia remaja, di sini kita memiliki rasa keinginan tahuan yang besar dan terkadang keyakinan kita masih bersifat labil. Oleh karena itu, kita dengan sangat mudah mendapatkan pengaruh dari luar dikarenakan kita memiliki keyakinan yang labil tersebut. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Nah, faktor eksternal di sini terdiri dari yang pertama itu adalah keluarga. Kenakalan remaja di sini juga didapatkan dari peran keluarga. Seperti apa? Seperti orang tua yang memanjakan anaknya. Orang tua di sini sangat memanjakan anaknya, apapun kemauan dari anak dia penuhi, sehingga ketika perekonomian orang tua di sini surut dan anak menginginkan kebutuhan yang banyak dan orang tua tidak bisa memberikan kebutuhan tersebut, nah anak-anak di sini bakalan bersifat arogan. Seperti apa? Seperti memeras ataupun memalak teman-temannya. Dan yang kedua yaitu terjadinya pertengkaran keluarga. Di sini sangat memiliki pengaruh yang besar terhadap kenakalan remaja karena kebanyakan mayoritas anak-anak yang nakal itu dikarenakan terjadinya pertengkaran keluarga seperti broken home. Selanjutnya yaitu teman. Kita ketahui jika kita salah dalam memilih pergaulan, maka di sini memiliki impact yang buruk untuk kita. Kita akan mengikuti hal-hal negatif yang dilakukan oleh teman-teman. Seperti teman-teman yang narkoba, teman-teman yang suka mencuri. Nah, seperti itu. Dengan kelamaan kita akan memiliki kebiasaan untuk mengikuti yang mereka lakukan dikarenakan itu sudah kebiasaan dari kita. Selanjutnya yaitu kesalahan-kesalahan dalam penggunaan teknologi. Kita ketahui di era modern sekarang teknologi sangat berkembang dengan pesat. Jika kita tidak bisa mengontrol diri, nah di sini kita bakalan terjerumus dikarenakan dalam teknologi di sini memiliki dampak negatif yang sangat besar, seperti adanya film pornografi dan juga maraknya bermain game. Baiklah, saya Yufi Dayat dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk kenakalan remaja di lingkungan sekolah dan cara mengatasinya. Yang pertama yaitu kenakalan biasa. Jadi yang dimaksud kenakalan biasa di sini adalah kenakalan yang kecil namun bisa dianggap menjadi kenakalan serius apabila dibiarkan saja. Contohnya seperti sering terlambat masuk sekolah, tidak memakai atribut, sering bolos, dan sering cabut di jam pelajaran. Kemudian isu-isu selanjutnya adalah kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan. Ada beberapa kategori kenakalan
yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan, di antara lain yaitu seperti mencoret dinding sekolah. Jadi masih banyak sekarang siswa-siswa yang memiliki sikap yang tidak patutnya dicontoh, seperti mencoret-coret dinding sekolah secara sembarangan, membuat kata-kata kotor atau membuat meme-meme atau sebagainya yang dapat merusak inventaris sekolah. Kemudian juga merusak inventaris sekolah, di samping merugikan merugikan orang lain, juga merusak fasilitas sekolah, juga bisa merugikan orang lain, karena jika fasilitas sekolah dirusak, maka tidak akan nyaman lagi untuk digunakan. Kemudian tawuran antar pelajar, jadi juga masih banyak sekarang siswa-siswa yang tawuran antar sekolah atau sama-sama pelajar atau berkelahi. Mereka tawuran juga merugikan orang lain, mencoreng nama baik keluarga, dan tentunya merusak nama baik sekolah. Kemudian cara-cara untuk mengatasi di lingkungan sekolah, ada beberapa poin yang harus dilakukan oleh guru pendidik dalam mengatasi kenakalan remaja di sekolah, namun tidak dikhususkan juga hanya untuk siswa yang nakal, namun yang tidak nakal pun harus tetap mendapatkan bimbingan agar lebih dalam penguatan karakternya, yaitu yang pertama yaitu dengan cara menguatkan sikap mental. Dalam satu kelas di sebuah sekolah tentunya beragam karakter ada di situ, mulai dari yang mentalnya pemberani, ada yang bisa saja, dan ada juga yang cenderung pendiam, menutup diri. Maka seorang guru harus pandai berbicara terhadap tipe-tipe siswanya tersebut, dengan memberikan kesempatan mengemukakan pandangan dan pendapat para remaja dan memberikan pengarahan yang positif. Kemudian tindakan selanjutnya itu memperkuat motivasi. Seorang guru harus pandai memotivasi anak didiknya, mengarahkan ke hal-hal yang baik, positif, yang bisa menguat rasa dan membuat masa depan si anak menjadi cerah dan membentuk mental kepribadian karakternya. Kemudian berbicara dengan orang tua. Jika terdapat siswa-siswa di sekolah yang memiliki yang menyalahi aturan sekolah atau bermasalah di sekolah, maka seorang guru harus bisa bertemu dan berbicara dengan orang tua siswa. Tanyakan kepada orang tua tersebut apakah di lingkungan keluarga memiliki suatu masalah sehingga dapat berpengaruh terhadap karakter siswanya di dalam lingkungan sekolah. Kemudian ajak bicara. Anak yang nakal pasti ada penyebabnya. Oleh sebab itu kita sebagai guru lebih baik menyempatkan waktu untuk mengobrol dengan murid tersebut. Cobalah kita memahami apa keinginan agar kita dan dia mengikuti pelajaran dan menjaga sikapnya. Dengan cara seperti ini kita membuat ikatan dengan murid tersebut. Dengan begitu murid-murid bisa menghormati kita, lalu dia akan lebih terbuka sehingga menimbulkan suasana yang nyaman terhadap proses pembelajaran. Kemudian memberikan hukuman. Jika masih terdapat siswa yang sering melanggar peraturan di sekolah, berikan sanksi atau hukuman kepada siswa yang bersangkutan, namun hukumnya yang sewajarnya, yang tidak melukai fisik. Karena pada zaman sekarang ini banyak guru yang masuk tahanan karena orang tua siswa tidak menerima kalau anaknya dihukum oleh gurunya di sekolah yang menyebabkan atau seperti kekerasan. Berbeda dengan keadaan sekolah pada zaman dahulu, siswa akan menerima apapun hukuman dari gurunya tersebut apabila dirinya memang merasa bersalah. Jadi
Untuk memberikan hukuman tentunya kita harus melihat situasi apakah ini patut dilakukan atau tidak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.